Halo, apa kabar semuanya? Ketemu lagi dengan saya, Willy Setiawan. Ya, video ini masih lanjutan dari video yang kemarin ya, yang terakhir kalau masih ingat, yang sempat di endingnya tuh pas koneksi internetnya putus gitu ya. Tapi untung pas sudah selesai. Nah, kemarin kita bahas Google Drive ya di video yang kemarin itu, Google Drive menggunakan PC. Kali ini masih Google Drive tapi menggunakan smartphone, ya menggunakan smartphone. Sama sih secara prinsip ya, cuman mungkin yang jadi ini ya apa letak menunya dan sebagainya gitu ya. Walaupun nanti memang ada beberapa perbedaan yang kita harus menyesuaikan. Oke, kita langsung saja. Nah, untuk di smartphone ini Google Drive-nya harus di-download terlebih dahulu. Jadi harus download aplikasi. Ya, tidak seperti PC. Kalau di PC kemarin kita pokoknya sudah buat akun Google, sudah buat emailnya Google itu Gmail, otomatis bisa mengakses aplikasinya Google. Kalau di sini nggak harus download, baik itu Google Drive, ada Google Docs, Google Sheets, ada Google Meet, ya harus kita download dulu. Ya, baik kita langsung saja mulai yang Google Drive-nya ini. Oke, ini tampilannya Google Drive sudah muncul seperti ini. Mungkin sebagai pengantar ini ya, apa sedikit gambaran menunya ya, tapi tidak lama. Kemarin di PC itu sempat saya singgung mengenai ini share with me. Jadi folder atau file apa saja yang di-share dengan kita ya, yang di-share dengan kita atau yang kita bisa akses ya, milik orang lain yang kita bisa akses. Kalau di smartphone kalau di smartphone itu ini ada gambar orang di bawah. Ini kita posisinya di files ini. Ya, mungkin ini ya, mungkin beberapa smartphone beda tampilannya, tapi semoga tidak terlalu berbeda. Ya, kalau berbeda ya silakan coba disesuaikan dengan tampilan masing-masing gitu ya. Masih bisa dong anak milenial gitu ya. Oke, kita posisi di ini di files, kemudian ini yang tadi saya bilang share with me ada seperti gambar orang. Itu kalau saya arahkan ada tulisan nah itu share gitu ya, seperti itu. Oke, ini bisa kita pencet ya akan muncul file atau folder apa yang di-share dengan kita ya, milik orang lain yang kita bisa akses atau milik orang lain yang oleh mereka di-share ke kita. Oke, kurang lebih itu ya. Kita kembali lagi ke sini. Ini apa ya ini? No workspace saya belum pernah pakai. Ini apa ini? Oh, priority juga. Kan. Ya, ini apa namanya? Kalau nggak salah ini yang sering kita akses, yang terakhir ya, yang terakhir sering kita akses. Oke, balik ke sini, kemudian ini isinya paling setting, nah ini ya, setting, kemudian tempat sampah gitu ya, mau dibersihkan silahkan, kalau udah yakin nggak kepake, atau mungkin mau di restore silahkan juga. Oke ya, itu. Kemudian mau menambahkan folder atau mau mengupload, itu kan ini nggak bisa drag and drop ya, kalau di PC kemarin bisa kan tinggal kita tarik filenya, dia set, ya, langsung terupload. Ya, drag and drop. Kalau di sini nggak bisa, maka kita menggunakan tanda plus di sini. Ya, maka sekali lagi ini silakan disesuaikan dengan tampilan di smartphone-nya kalian. Oke, saya klik ini, saya pencet ini, bukan klik, kalau klik kan pakai mouse. Oke, nah di sini ini kita buat folder baru coba ini. Ada buat folder baru, kita bisa upload dan sebagainya. Ini Google Docs, ini Google Sheets. Kita buat folder baru di sini. Oke, kita buat uji coba. Create. Nah, sudah terbentuk. Kemudian ini coba kita klik ya, kita masuk ke dalamnya ini. Nah, ini. Kita bisa klik ini tanda titik 3. Nah, ini ya, atau sama ya seperti PC kemarin, atau kita bisa back terus kemudian titik 3 yang di sini. Nah, akan sama. Gitu ya. Oke, langsung aja di sini saya melakukan pengaturan untuk folder uji coba ini. Saya melakukan pengaturan untuk folder uji coba. Oke, ini ya seperti biasa remove, rename dan sebagainya. Kemudian sedikit beda itu, oh ini nih, link sharing on. Jadi ini posisinya linknya nyala, artinya linknya tersedia. Kalau linknya tersedia, artinya dia bisa kita share. Ya, beda kalau ini saya pencet, saya matikan, nanti ada notif. Nah ini,
only the owner will be able to access if you turn off link sharing. Artinya, ya udah kalau di offin ya yang bisa akses cuman ownernya aja, cuman saya sebagai pemilik gitu ya, nggak bisa di share gitu. Turn off link sharing. Oke, dia turning off, sedang proses mematikan. Sudah mati dia. Sudah mati. Mati linknya maksudnya ya, mati linknya. Oke, saya coba lihat, nah ini ya, dia coret ini ya, link sharing off. Jadi dia nggak bisa di share. Oke, ini saya nyalakan lagi. Nah sudah nyala. Kemudian kita masuk ke menu share sekarang untuk mengatur dia ingin kita share ke siapa, gitu ya. Ingin kita share ke siapa? Share ini. Oke, nah ini sama seperti PC ya, kita bisa menambahkan secara spesifik orang-orang yang ingin atau yang boleh mengakses filenya kita. Jadi bisa yang pasti alamat email ya, alamat email, atau bisa berupa grup. Ya, pokoknya grupnya ini sudah tersimpan di Google Contacts. Ya, Google Contacts bisa. Atau secara manual email 1111 itu bisa. Akan diketik emailnya satu persatu. Oke, ini yang who has access. Siapa yang punya akses? Yang pasti saya sebagai pemilik, sebagai owner. Kemudian kita bisa atur di sini nih. Tanda gambar rantai ini ya, warna hijau. Nah, ini kebetulan di sini saya menggunakan akun yang domainnya St. Paul Jember. Jadi yang domainnya sekolah ya, domainnya sekolah stpauljember.sch.id ya, atau stpauljember.sch.id kalau dalam bahasa Indonesia. Nah, karena ini yang sedikit beda ya, ini sedikit beda pada saat kita menggunakan PC. Sedikit beda di sini. Karena di sini saya menggunakan akun email yang domainnya Santo Paulus, khusus domain Santo Paulus, maka di sini pada saat saya klik ini ya, link ini, jadi di bagian sini, bawah sini, untuk mengatur aksesnya. Nah, di sini hanya muncul restricted, kemudian viewer, kemudian editor. Ya, restricted, viewer, editor. Ya, artinya di sini saya tidak menemukan pilihan untuk share secara umum, global, ke orang luar. Ya, kalau di PC kemarin kan ada pilihan anyone with the link. Anyone with the link. Nah, artinya kalau ada pilihan itu kita bisa nge-share ke siapapun, bebas. Tidak harus mereka yang ada di domainnya St. Paul Jember. Nah, tapi di sini di smartphone itu hanya ada pilihan restricted, viewer, dan editor. Artinya setidak-tidaknya file saya ini hanya bisa di-share maksimal ya paling jauh itu ke sesama yang domainnya St. Paul Jember. Nggak bisa di-share ke luar, ke orang luar nggak bisa. Nah, itu bedanya ya. Maka nanti kalau ternyata ini yang saya sampaikan keliru, wah bisa kok ternyata. Nah, minta tolong di komen di bawah ya. Sejauh ini saya nggak menemukan. Sini saya belum menemukan menggunakan domainnya St. Paul Jember atau menggunakan domain tertentu itu ya hanya bisa nge-share maksimal paling jauh itu ya ke sesama yang menggunakan domain yang sama. Saya juga sudah tanya ke admin yang mengatur Google ini, adminnya sekolah sudah di-on-in semua. Jadi artinya sebenarnya sudah on semua, kita bisa share ke orang luar. Buktinya kemarin waktu di video saya yang pakai PC bisa kan, saya pakai akunnya St. Paul Jember, tapi saya bisa nge-share ke orang luar ya, sehingga juga sudah saya praktekkan juga pakai akun yang gmail.com bisa mengakses ya, pokoknya diberi akses bisa. Di sini saya nggak menemukan tuh. Oke ya, jadi hanya restricted, viewer, dan editor. Ini sama sih, kalau restricted itu ya yang bisa mengakses hanya mereka ya. Saya klik yang restricted. Nah, only people edit ya, artinya hanya mereka yang kita tambahkan tadi ya, lewat sini bisa, ini bisa lewat sini. Nah, ini lewat sini bisa. Atau yang di awal tadi ya, di settingan. Nah, di sini ya. Oh, ya ini karena ini ya sudah saya restrict, maka tadi saya melihat. Nah, ini link sharing off. Ya, ini coba kita. Nah, ini kalau tadi kita ganti lagi share, kemudian ini saya ganti ya, ini saya ganti menjadi viewer.
Nah, oke ya, sudah view. Saya kembali lagi. Nah, sudah nyala lagi ya. Pengaruh juga di sini. Ya, bisa otomatis mengubah. Jadi hanya bisa mereka yang kita tambahkan, yang kita inginkan tuh yang bisa mengakses. Kalau enggak ya udah nggak bisa. Oke, kembali lagi ke sini. Kalau editor kemarin ya, editor dia bisa bisa mengubah-ubah gitu ya. Oke, sementara kita biarkan dulu ke viewer dulu, ke domain yang sama, domain Saint Paul. Oke, sudah saya aktifkan ini, kemudian saya akan share satu file. Ya, sekalian ini juga menjadi temuan saya. Nanti juga sekali lagi kalau emang ini ternyata keliru, tolong diralat ya di bagian komentar. Silakan bisa memberi komen. Kan ini nggak bisa drag and drop ya tadi yang saya katakan. Jadi di sini saya juga tidak menemukan cara untuk share folder. Ya, jadi nggak bisa langsung mengupload sebuah folder gitu ya. Tapi mungkin kalau dari aplikasi bisa mungkin ya. Nanti kita akan coba. Tapi kalau dari sini saya klik tanda plus ini, kemudian folder kan untuk buat tadi ya, untuk buat folder ini bukan upload folder. Nah, kita pilih upload ini, saya pilih yang upload ini. Oke, nggak apa-apa, pakai ini aja. Nah, saya mau ini. Jadi idenya saya mau upload folder namanya PTK. Saya mau upload folder namanya PTK. Padahal saat saya, ini kan nggak bisa diklik kanan sih. Nah, nggak bisa diklik kanan ya. Kalau saya tahan, nah nggak bisa juga ya dia. Biasanya kan bisa terseleksi gitu ya, kayak terseleksi gitu. Ini nggak bisa. Oke, nah kalau saya klik ya, saya pencet ya, saya pencet ini, maka dia akan masuk ke dalam. Nah itu. Ini kalau ini ini tree-nya ini kan ya nggak bisa. Ini menunya ya nggak ada juga. Ya, jadi saat saya klik foldernya dia masuk ke dalam, dia bukan terseleksi nggak, tapi dia masuk ke dalam. Nah, baru setelah dia berupa file, saya misalnya mau pilih ini misalnya. Saya pencet ini misalnya ya. Nah, baru dia akan terupload. Nah, itu. Jadi, untuk saat ini sampai ini sampai dengan ini saya menyimpulkan dia bisa mengupload file, folder dia nggak bisa lewat sini. Lewat tanda plus dia nggak bisa kalau folder. Oke ya. Itu terus kemudian ini saya cek lagi di bagian share-nya. Masih sesama domain ya, sesama domain yang Saint Paul Jember tadi. Oke. Nah, nanti kita akan coba juga kalau ini saya pakai akun pribadi, jadi bukan yang Saint Paul Jember, jadi yang at gmail.com ya, yang at gmail.com yang pribadi nggak tergabung di domain apa-apa. Itu nanti akan sepertinya kan beda lagi, itu baru akan muncul nanti yang anyone with the link, itu baru akan muncul. Nanti kita akan buktikan. Oke, nah ini sudah kita share. Sekarang kita akan coba mengaksesnya. Ini saya copy dulu linknya. Ya, lewat sini bisa atau lewat yang tadi ya di depan sini. Ini juga bisa. Nah ini copy link juga bisa. Atau kalau enggak saya coba copy ininya aja foldernya ya. Kita akan coba copy foldernya. Nah ini. Coba ini saya copy link. Nah, copy to clipboard. Oke, sekarang ini sedikit beda sih caranya kalau di smartphone. Jadi kan biasanya kalau kita dapat link kan entah via WA, entah via apa, terus kan linknya tinggal kita klik ya, tinggal kita pencet muncul gitu kan. Nah ini saya cari cara. Saya kopikan saja supaya nanti kalau WA dikira ini ngapain kok Willy kirim link nggak jelas gini. Saya coba simpan ke sini aja, ke Office. Saya klik ini. Belum. Nah, saya masukkan ke note saja. Oke, saya paste ke sini.
Oke, sudah saya paste. Nah, kalau sudah gimana nih ya? Saya belum pernah pakai Note ini. Satu lagi. Ah, ini sudah aktif dia. Nah, itu ya. Kalau ini saya pencet, coba saya pencet. Nah, milih mau pakai akun yang mana untuk membuka alamat Google Drive ini. Biasa kan coba buka pakai email yang beda dari yang tadi, tapi yang masih satu domain. Saya pakai yang ini. Ini masih satu domain ya, masih satu domain. Oke. Nah, ini opening in Google Drive. Nah, berhasil. Ya. Bisa diakses dan bisa dibuka juga nih. Ini kalau saya buka, saya pencet biasa. Nah, itu opening dokumen. Nah, tapi ini ada tulisan view only. Karena dia tadi memang statusnya adalah viewer, bukan editor. Ya, viewer, bukan editor. Oke, ini saya tutup dulu. Jadi sudah berhasil ya kita mengakses. Aduh. Terus saya coba kembali. Nah, ini ya, pakai akun saya yang ini. Ini kalau gitu sekarang kita akan coba akses menggunakan yang akun luar, jadi bukan yang di domain yang sama. Saya pencet lagi, sekarang saya pilih yang akun luar. Saya pakai yang gmail.com. Kemudian oke. Nah, enable ya, enable to access document, request access, tidak bisa mengakses karena hanya terbatas untuk yang domainnya St. Paul Jember tadi. Akun luar nggak bisa. Oke ya, jadi sudah kita buktikan di situ. Oke, kembali ke drive lagi. Ini saya ganti, saya pindah ke akun yang tadi, yang owner. Nah, ini ya. Oke, sekarang kita, di filenya ya, di filenya ini kita ubah menjadi editor. Share. Kemudian ini, kemudian, nah ini kita ubah bukan viewer tetapi editor. Oke, can find and edit ya, can find and edit. Oke, sudah. Terus alamat masih sama ini pasti. Kita ke link ini lagi. Saya pencet lagi. Kemudian sekarang menggunakan pasti harus domain sama sih ya, harus domain yang sama ke sini. Oke. Nah, sudah terbuka. Coba ya kita back. Nah, nggak muncul tapi di sini muncul nanti nih di share with me tadi ini ya, di sini. Nah, ini coba muncul dia. Nah, itu ya. Oke, ini saya buka. Tuh, kok comment only? Coba saya pencet gambar ballpoint. Ya. Pendahulu misalnya. Tadi kan pendahuluan itu ya, atau kalau saya hapus semua aja. Supaya kelihatan. Nah, seperti ini. Saya simpan. Oke, sudah selesai. Kemudian saya tutup nih ya bab 1, judul pendahuluannya, kata-kata pendahuluannya hilang. Saya close. Kemudian saya back lagi. Kemudian benar. Terus ini ya, saya ganti ke akun owner. Akun ownernya. Kita cek. Ini kemudian kita coba buka lagi filenya. Nah, itu ya. Sama seperti yang di PC. Jadi pengaruh. Satu file ini dalam tanda kutip bisa dikeroyok orang banyak ya, bisa dikeroyok orang banyak gitu. Oke, jadi mengalami perubahan.
Ini bisa coba kalau misalnya details and activity, nih ada menu details. Jadi di apa? Di optionnya, di option ada keterangan detail and activity, details and activity. Nah, ini kelihatan activity-nya. Pertama diupload oleh ini, kemudian di-share, kemudian diedit oleh ini gitu ya. Kelihatan jadi di sini tuh ya. Historinya kelihatannya sama seperti di PC kemarin di ending yang gagal saya jelaskan tuh, ini yang saya mau maksudkan itu. Cuman lewat PC, ini lewat Android, lewat smartphone. Oke, itu sudah. Kemudian tadi, oh ini ya, jadi sekarang saya mau coba upload ke folder ini. Jadi kembali ke linknya tadi lagi ini, kemudian saya pencet lagi, saya pakai, ini kan dia bisa edit, jadi dia sebagai editor. Ini kemudian saya oke. Nah di sini ini kita apa ini? Oh mau upload. Kalau mau upload, oh kok nggak ada tanda plus? Oh iya, karena yang diubah jadi edit tadi kan hanya filenya, sedangkan foldernya belum. Nah itu ya, kita coba. Kita kembali lagi ke owner. Sorry ya, jadi bolak-balik ke owner. Kemudian, nah ini uji coba ini kita ubah, share ini kita ubah supaya bisa diedit. Nah ini kan hanya can view. Ini kita ubah supaya bisa diedit. Oke, selesai. Dah, kemudian ini, oh kembali ke ini tadi, kemudian saya buka pakai akun yang beda tapi masih satu domain. Nah, muncul tanda plusnya sekarang. Dengan demikian kita bisa upload. Nah, kita bisa upload gitu ya. Oke, jadi itu atau ini bisa kita apa-apain sih sekarang ini, di remove. Nah, ini remove juga ada pilihannya. Mau di rename bisa gitu ya. Jadi ada ini ya, ada dua settingan istilahnya. Satu settingan untuk foldernya itu sendiri, ya settingan untuk foldernya. Yang kedua settingan untuk filenya. Nah itu jadi beda memang. Ya sama di PC pun juga berlaku seperti ini, sama juga. Oke, maka ini bisa kita download ya, bisa. Cuman ya di sini kita bisa nggak ya ngatur dia bisa di download atau enggak. Kalau di PC kemarin bisa kan ya, kita bisa atur ini boleh di-download atau enggak, itu kan bisa kita atur. Kalau di smartphone, sepertinya saya kok belum menemukan. Ini kemudian di sini, oh kita masuk dulu ke sini, kemudian ini ya. Kalau kemarin di PC kan settingannya jadi satu sih dengan ini ya, dengan share ini. Nah di sini sih, di sini who has access. Ini sama yang ini tadi. Ini link. Nah, nggak ada. Jadi dia otomatis bisa ini ya. Agak terbatas memang kalau di smartphone. Maka nanti silakan sekali lagi kalau memang ternyata ada penjelasan saya ada yang kurang, silakan lengkapin di bagian komentar ya. Kita saling berbagi pengetahuan. Oke, itu untuk apa namanya Google Drive pada saat saya menggunakan akun yang tergabung dalam domain tertentu. Ini Saint Paul ya, saintpauljember.sch.id. Alah, ribet. Ya, saintpauljember.sch.id atau saintpauljember.sch.id kalau dalam bahasa Indonesia. Oke, saya kira itu ya untuk yang ini. Nanti setelah ini kita akan coba ganti akun pakai yang akun gmail.com. Jadi prinsipnya sama, hanya nanti beda tadi tuh pilihan aksesnya. Oke ya, ini saya ganti sekarang menggunakan akun yang umum gmail.com. Saya pakai ini saja. Gambarnya mirip ya, tapi ini beda kok. Ini beda. Oke, ini saya sama akan saya buat
folder dulu. Saya buat folder, saya bikin folder di sini. Ini namanya uji coba 2. Nah, sudah muncul di sini. Oke, kemudian tadi sama ya, kalau mau upload, kita klik dulu ini, kemudian kita bisa klik plus ini, kemudian upload. Ini sekarang saya mau pakai yang ini aja. Ini contoh aja. Nah, sedang di-upload ya. Nah, oke, sudah selesai. Ini pun sama, nanti kita bisa atur sharingnya. Kita mau share ke siapa? Bisa lewat sini. Ya, atau kalau kita back ke sini, uji coba ini. Ke titik yang di sini. Nah, itu ya. Nah, di sini dia tadi sharing linknya off. Ya, dia off. Oke, sama di sini pun sama, bisa juga. Link sharingnya off. Nah, sudah nyala. Nah, sorry, ini yang tadi folder sih, yang folder ini ya. Saya kok link sharing turn on sudah nyala. Kok di sini masih off? Apakah ada yang keliru? Kita coba saja. Tadi kita share ya, tadi benar. Ini kemudian share. Nah, ini sekarang pasti beda pilihannya. Nah, ini kan anyone with the link. Anyone on the internet with this link can view. Nah, ini ya. Sama sih di sini restricted viewer ya, editor. Ini komentar kita skip aja ya. Restricted viewer dan editor, tetapi beda keterangannya. Pada saat saya menggunakan akun yang tadi, yang domain itu, di sini kan hanya SMAK, jadi SMAK Santo Paulus domainnya sekolah saya. Pada saat saya menggunakan akun yang personal, yang gmail.com, maka anyone on the internet with this link can view. Nah, jadi dia bisa saya share ke umum, bebas gitu ya, tidak terbatas ke akun yang mana gitu ya. Kecuali kalau di restricted. Kalau di restricted baru sama prinsipnya. Hanya mereka yang kita tambahkan saja yang bisa mengakses. Oke, ini sudah saya buat view seperti ini. Kemudian saya kembali. Ya, kok masih off ya? Apa, kita coba saja. Ini folder saya copy. Ya, oke, sudah di copy. Kemudian saya akan paste ke sini tadi. Ini saya paste ke sini ya, yang bawah ini ya sekarang. Oke. Nah, ini. Oke, bisa. Sekarang saya pencet. Nah, saya akan pakai pertama akun Gmail yang lain ya, akun gmail.com ya, gmail.com tapi yang lain. Oke. Bisa, gitu ya, bisa. Terus setelah itu saya akan coba menggunakan akun domain Santo Paulus. Nah, akun domain Santo Paulus. Bisa juga. Gitu ya, bisa juga. Karena umum, siapapun bisa mengakses ya. Anyone with the link. Pokoknya punya link ini bisa akses. Oke, tapi dia hanya viewer ya, dia hanya viewer. Ini kalau saya pencet, oke, masih loading. Nah, ini ya, view only, ini di atas tulisan view only. Ya, gambar pensil yang biasa buat edit nggak ada di sini. Oke ya, itu. Kemudian pada saat, nah ini ya tadi akun saya yang apa namanya, yang Saint Paul ya, yang domain Saint Paul. Saya kembali ke owner, tadi saya ownernya tuh yang ini. Coba 2. Sekarang filenya ini ingin saya buat, ini sudah nyala. Tadi masih nge-lag mungkin ya.
Sekarang ini saya akan buat dia sebagai editor. Klik ini, kemudian ini saya ganti menjadi editor. Oke, sudah. Terus sama di sini saya akan akses. Sorry. Salah pencet, saudara. Aduh, kok ini sih? Astaga. Ini ya ampun. Oke, kita pencet ini sekarang. Sekarang menggunakan akun Gmail yang lain ini. Gmail.com tapi yang lain. Oke, sudah. Kemudian ini saya buka. Nah, muncul tanda pensil. Ya, artinya bisa diedit. Ya, bisa kita edit. Oke, nggak usah kita edit. Tuh, edit ya, supaya lebih valid. Nah, oke, seperti biasa saya hapus. Saya simpan. Ini namanya manipulasi namanya ini. Dan terus kemudian saya kembali ke owner. Kembali ke owner itu yang ini. Kita cek uji coba 2, kita buka. Nah, nanti kan sama, pasti berubah filenya. Nah, itu ya, berubah isinya. Oke, sudah mengalami perubahan. Terus tadi kalau kita mau upload ya, kita mau upload. Kalau gitu kembali ke akun yang bukan owner, Nah, di sini sama tadi ya kasusnya. Tidak ada tanda plus, tidak bisa menambah, tidak bisa mengupload file karena tadi foldernya itu di set view, bukan editor, tapi viewer. Nah, maka saya kembali ke owner. Uji coba. Nah, ini ya, folder kok yang ini salah. Yang gmail.com. Nah, ini gmail.com. Nah, uji coba 2. Foldernya ini kita akan ubah supaya orang bisa ngedit, orang bisa mengupload. Nah, ini can view only. Kita ubah jadi editor. Nah, bisa mengubah. Dah, kemudian kita ke ini, kemudian saya pencet linknya. Saya pakai akun yang bukan owner. Nah, muncul tanda plusnya. Kita bisa upload. Oke, itu ya. Jadi sekali lagi ada perbedaan memang di PC, tapi secara umum sama. Kita bisa mengatur kepada siapa kita ingin nge-share. Apakah restricted, benar-benar tertutup, hanya mereka yang kita tambahkan namanya saja yang boleh, atau mereka yang tergabung dalam domainnya kita, kalau kita pakai akun domain khusus, atau bebas anyone with the link gitu ya, siapapun boleh. Pokoknya ini bedanya, pokoknya kita menggunakan akun pribadi, bukan akun yang domain tertentu. Ya beda dengan di PC. Kalau di PC pasti muncul tiga-tiganya, selalu muncul pilihannya restricted, anyone with the link, dengan domain tertentu ya, pasti muncul tiga-tiganya. Tapi kalau di smartphone tergantung dulu kita pakai akun yang mana. Kalau kita pakai akun yang tergabung di domain tertentu, maka dia hanya bisa kita share ke sesama teman yang di domain atau restricted. Tetapi kalau kita buatnya Google Drive ini pakai akun pribadi yang gmail.com, kita bisa share ke siapapun luas, yang anyone with the link atau restricted. Nah, ada perbedaan di situ. Oke, kemudian yang kedua, sama sih kalau ini. Terus mereka yang sudah bisa mengakses ini boleh ngapain? Apakah mereka itu hanya boleh melihat, viewer, dan download, ataukah mereka sebagai editor? Kalau editor maka ya sama, mereka bisa, maksudnya sama seperti di PC ya, bisa
bisa upload, bisa rename, bisa menghapus dan sebagainya. Tuh. Oke, kita akan coba ini. Ini coba akan saya hapus. Ya, saya akan hapus, remove. Oke. Sudah terhapus. Ini kan dia bukan sebagai owner nih. Sekarang kita akan cek di ownernya. Ownernya itu tadi ini. Uji coba 2. Nah, tidak ada ya. Tapi kemarin kalau di PC itu di sini itu muncul. Nah, ini benar muncul. Ya, jadi ini juga menjelaskan kemarin yang di PC nggak sempat saya praktekkan ya, yang di terakhir tuh karena sempat koneksinya putusnya. Jadi pada saat orang lain yang bukan owner yaitu menghapus filenya kita, menghapus filenya owner, itu di folder memang akan hilang, memang tidak ada lagi. Tapi akan semacam terbackup lah mungkin istilahnya ya, terbackup di tempatnya owner. Nah, tapi ini samanya kalau saya buka isinya adalah yang sudah terakhir berubah tuh ya. Jadi masih dalam tanda kutip masih aman, tapi ya ini kita harus pindahkan lagi ke folder ini. Kalau mau memindahkan tinggal pencet tanda titik 3-nya ini, kemudian ini ada move nih ya untuk memindahkan. Kalau di PC gampang sih, tinggal di drag aja ya, tinggal digeret-geret gitu ya. Kalau di sini kita klik move. Nah, udah ini mau saya pindah ke sini, mau saya kembalikan ke kandangnya misalnya. Udah, saya move ke sini. Nah, ada notifikasi ya, everyone who can see uji coba 2 will gain access. Artinya ya, siapa saja yang bisa mengakses folder uji coba 2 ya bisa mengakses file ini otomatis gitu ya. Move. Oke. Kembali lagi dia. Jadi masih relatif aman ya. Kenapa saya katakan relatif? Karena memang di sini tampilannya hilang. Jadi orang lain yang bukan owner pasti kok filenya udah nggak ada gitu ya. Tapi sebagai owner masih ada, tapi harus dipindah karena dia akan nongolnya di sini ya, nongolnya di root, misalnya root ya, di my drive-nya si owner. Oke, kurang lebih itu ya mungkin penjelasan kalian untuk video kali ini mengenai Google Drive yang menggunakan smartphone ya. Ada perbedaan tadi ya, cuma saya kira tidak terlalu ini, mungkin memang yang agak sedikit berpengaruh tentang tadi ya, share ya, pada saat kita sharing kita menggunakan akun yang domain, kita nggak bisa share ke luar, itu bedanya. Oh tadi ya, sharing folder, share folder itu kita coba saja. Saya akan buka folder saya. Saya akan coba ke sini. Dokumen school yang mana dia? Ini. Oh ini ding. Ini terus tadi PTK tadi. Nah, coba saya klik kanan. Oh nggak bisa klik kanan. Saya pencet lama ya. Nah itu sudah terseleksi. Kemudian di sini saya pilih. Oh sorry, share. Oh nggak ada ya. Ya biasanya ada tombol share gitu kan. Ini nggak ada. Coba. Saya masuk dulu ke sini. Nah ini sekarang saya pencet. Nah iya memang nggak bisa kalau gitu. Nih saya maksudnya mencari tanda ini share supaya bisa di share ke Google Drive. Gitu. Nah ini ya Google Drive. Tapi sama dia hanya berupa file. Kalau dia berupa folder nggak bisa dia. Ya. Klik kanan nggak bisa, lupa saya. Nah ini ya. Nah nggak ada, dia nggak muncul simbol share, nggak ada di sini.
Jadi memang nggak bisa share folder kalau gitu. Lewat smartphone ya, lewat smartphone. Oke, Oke, baik, saya kira itu ya yang bisa saya bagi untuk di video kali ini. Ini lanjutan atau ya pelengkap lah dari video yang kemarin sama-sama Google Drive, hanya ini menggunakan smartphone. Kalau kemarin sebelumnya kan videonya menggunakan Google Drive menggunakan PC, sekarang menggunakan smartphone. Oke, semoga bisa bermanfaat untuk apapun yang kita kerjakan ya. Tetap semangat, tetap sehat, kurang lebihnya mohon maaf. Kalau ada yang kurang, sekali lagi silakan bebas ya, boleh berkomentar di bawah. Kalau ada yang keliru dan sebagainya bisa berkomentar di bawah. Kita saling berbagi ilmu pengetahuan. Oke, terima kasih semuanya. Sampai jumpa lagi. Bye.